Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa Indonesia kini memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUP baru yang menggantikan KUP lama warisan kolonial Belanda. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan dari KUP lama menuju KUP baru di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Taruna tingkat 2, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Arya Kusuma Wayu Pratama, STB 5534, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Oke, perubahan dari KUP lama ke KUP baru menjadi salah satu pembaruan yang penting dalam sistem hukum pidana nasional karena KUP baru disusun untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat baik dari teknologi, budaya, dan kebutuhan hukum di era modern. Untuk membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui nih bahwa KUP lama yang selama ini digunakan di Indonesia merupakan warisan zaman kolonial Belanda loh, yang dikenal dengan Wetboek van Strafrecht. KUP tersebut sudah berlaku sejak lama dan dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPR menyusun KUP baru sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. Apa sih tujuan dari pembentukan KUP baru? KUP baru resmi disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan utama dari pembentukan KUP baru adalah menciptakan hukum pidana yang lebih adil, modern, serta mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Lalu apa bedanya? Salah satu perbedaan utama dari KUP lama dan KUP baru adalah adanya pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan restoratif. Jika pada KUP lama, hukum lebih berfokus pada pemindanaan atau pemberian sanksi, maka KUP baru mulai diperkenalkan penyelesaian perkara yang mempertimbangkan perdamaian antara pelaku dan korban, terutama untuk tindak pidana ringan. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga berupaya memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Selain itu, KUP baru juga mengatur beberapa ketentuan yang sebelumnya belum diatur secara jelas dalam KUP lama. Contohnya adalah aturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, baik dari penghinaan terhadap lembaga negara hingga perluasan bentuk pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian, dalam KUP baru juga terdapat perubahan terkait jenis pidana. Pada KUP lama, hukum penjara menjadi pilihan utama dalam banyak kasus. Namun, dalam KUP baru, hakim diberikan lebih banyak pilihan hukuman, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda. Tujuannya agar pemindanaan tidak selalu berakhir dengan penjara, tetapi tetap memberikan efek jera dan pembinaan bagi pelaku. Perubahan lainnya terlihat pada pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Dalam KUP baru, hukum adat tertentu dapat dipertimbangkan selama masih sesuai dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum nasional. Hal ini menjadi bentuk penghargaan terhadap keberagaman budaya dan adat di Indonesia. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? KUP baru menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Ada yang mendukung karena dianggap lebih relevan dengan kondisi saat ini. Tetapi ada juga yang memberikan kritik terhadap beberapa pasal yang dianggap berpotensi menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami isi KUHP baru secara bijak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Teman-teman, perubahan KUP ini bukan hanya karena tugas pemerintah atau aparat penegak hukum saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Dengan memahami aturan hukum, kita dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban serta mampu menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial, menghormati hak orang lain, menghindari tindakan yang dapat melanggar hukum. Jangan sampai ketidaktahuan terhadap aturan justru menjadi membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Baik, kesimpulannya adalah KUP baru hadir sebagai upaya pembaruan hukum pidana Indonesia agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai bangsa.
Perubahan dari KUP lama menuju KUP baru diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam menjaga keterlibatan masyarakat. Ayo teman-teman, mari menjadi masyarakat yang sadar hukum dan ikut menjaga keterlibatan serta keadilan di Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang hukum pidana di Indonesia ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.